Bapak Komang, berusia 34 tahun yang merupakan seorang guru SD, datang ke apotek membawa resep dari dokter. Ia memiliki riwayat asma sejak kecil dan sering kambuh ketika terkena debu kapur tulis dan udara dingin. Nah, akhir-akhir ini sesaknya makin sering muncul dan mengganggu aktivitas mengajar. Dokter meresepkan Seretadiskus 50/250, obat yang digunakan rutin 2 kali sehari, dan juga salbutamol inhaler, obat yang digunakan ketika sesak muncul mendadak. Adegan ini akan diperankan oleh 3 orang dari kelompok 5B. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak, selamat datang di Apotek Komang 5. Silakan duduk dulu. Oke, baik. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini saya ada dapat resep dari dokternya. Saya mau tebus. Oke, baik, saya cek dulu nih. Oke, apakah benar atas nama Bapak Komang ya? Iya, yang Bapak Komang. Oke, agar tidak salah resepnya, saya izin memastikan identitasnya. Untuk itu boleh Bapak sebutkan tanggal lahir Bapak? Dia lahir tanggal 22 Juni 1992. Oke, sudah sesuai nih dengan resepnya. Ini yang diresepkan ada 2 Pak, ada Seretadiskus sama inhaler salbutamol. Saya izin siapkan terlebih dahulu nih. Ya, silakan. Ini Pak, obatnya ada 2. Ini kok bentuknya agak aneh ya. Saya sebelumnya ada pernah dikasih yang kayak gini, dan itu kan inhaler seperti itu. Ya. Tapi yang benar ini saya nggak pernah lihat. Apa ini beda ya? Oke, jadi Pak, ini obatnya berbeda. Jadi yang ini namanya NPI atau inhaler semprot yang pernah mungkin Bapak pakai. Kalau yang ini tuh namanya Seretadiskus, yang dimana dia isinya serbuk kering sehingga cara pakainya juga sedikit berbeda Pak. Oh, nah itu saya bingung cara pakainya. Ini kayak disemprot gitu apa gimana ya? Oke, baik Pak. Agar penjelasan obatnya lebih tepat, apakah Bapak berkenan jika dilakukan konseling bersama apoteker kami? Nah, kebetulan ruangannya ada di sebelah sana dan ruangannya sepi. Apakah Bapak berkenan untuk diberikan konseling? Boleh deh. Tapi saya juga agak takut ya, misalnya obatnya itu kayak nggak sesuai dosis atau gimana. Ntar kan saya sisakan itu bahaya gitu ya. Ya. Tapi ntar lama nggak ya konselingnya? Enggak Pak, untuk sesi konselingnya hanya 5-10 menit aja Pak. Oke, boleh deh. Oke, baik Pak, mari saya antarkan Bapak ke ruangan konseling. Bisa ikut saya. Mari Pak. Siang Pak, selamat siang. Ini Bapak Komang, dia baru pertama kali menggunakan Seretadiskus, jadi belum bisa cara penggunaannya. Mohon bantuannya untuk diberikan konseling ya, Mak. Oh iya, resepnya. Oke, dengan Bapak Komang nih, Bapak Komang boleh duduk dulu? Saya tinggal ke depan nih. Oh iya, terima kasih ya Pak. Iya. Baik, selamat siang Bapak dengan Bapak Komang. Iya, yang Bapak Komang. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Apoteker Riza yang bertugas di sini untuk mengkonseling pasien. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbaknya bahwa Bapak masih kebingungan ya pakai obat yang diserahkan tadi. Iya, saya mulai kebingungan sih. Oke, di sini saya juga baca resepnya bahwa Bapak itu diresepkan Seretadiskus sama salbutamol inhaler. Iya. Sebelumnya saya mau nanya, Bapak sudah lama penyakitnya asma ini? Kalau asma itu saya udah ngalamin dari remaja sih kok. Dan itu tuh saya udah lama pakai obat yang inhaler semprot itu. Cuman yang lagi satu ini yang Seretadiskus itu saya nggak pernah pakai. Oh iya, berarti kalau asmanya ini kambuh dia sewaktu-waktu udah lama kambuhnya atau baru-baru ini, apakah ada faktor
pencetusnya juga Bapak? Kalau asma itu kambuh seringan itu pas saya habis ngajar. Hmm. Jadi kan saya itu guru SD ya. Jadi kalau guru SD itu ada di lingkungan yang dia itu banyak debu-debu kapur papan tulis itu. Jadi itu sering masuk ke hidung saya dan itu bikin saya sesek. Dan lalu ada pencetus yang lain itu cuaca dingin. Jadi kalau misalnya cuacanya yang dingin banget itu langsung saya merasakan nyaman. Oh berarti untuk sehari-hari Bapak ini pekerjaannya sebagai guru SD dan masih aktif mengajar menggunakan papan tulis ya Pak G. Dan dia juga belakangan ini kan cuacanya lumayan dingin ya, jadi pagi-pagi itu pasti cepat kambuh. Kalau Bapak sendiri ada gini riwayat merokok atau mungkin keluarganya merokok? Rokok ya. Saya sama keluarga saya nggak ada yang rokok sih. Tapi kalau misalnya saya terpapar asap rokok sedikit saja, itu langsung tuh ada reaksi nggak nyaman terus sesek gitu. Berarti lumayan sensitif ya Pak ya sama asap rokok. Ya, Kalau sehari-hari itu ada konsumsi suplemen mungkin vitamin-vitamin yang dibeli di apotek lain gitu Pak? Kalau suplemen atau vitamin nggak ada ya. Saya seringan diresepkan sama dokter itu yang inhaler sama itu aja, dan itu yang saya bisa pakai. Oh iya, berarti untuk inhaler itu sudah biasa Bapak pakai ya? Ya. Kemarin di dokter sudah sempat dijelaskan gimana cara pakai Cerita Diskus ini sama salbutamol inhalernya? Kalau yang salbutamol inhaler ya, itu saya karena udah sering pakai, jadi saya tahu lah gimana cara pakainya. Dan dokter nggak ada menjelaskan juga. Tapi yang ini saya nggak tahu gimana cara pakainya. Dan dokter itu emang nggak ada ngejelasin sama sekali gitu, cuma dikasih resep aja gitu ya. Oh iya, berarti untuk sekarang saya jelaskan cara penggunaan Cerita Diskus saja ya Bapak ya. Untuk inhaler, saya rasa Bapak sudah aman dan sudah biasa untuk menggunakannya. Iya. Sebentar saya ambilkan alat peraganya untuk obatnya biar Bapak juga bisa langsung memperhatikan gimana cara pakainya. Sebentar ya Bapak. Baik, jika dilihat dari resep itu ada dua obat Bapak. Yang pertama Cerita Diskusnya sama salbutamol inhaler. Ya. Oke, kita ke salbutamol inhaler. Sebelumnya pasti Bapak kebingungan ya kenapa bentuknya bulat seperti ini dan gimana cara pakainya? Iya sih, saya bingung banget tuh awalnya dia tuh. Ya, jadi ini namanya Cerita Diskus dan obat ini digunakan secara rutin Bapak 2 kali sehari. Jadi Bapak boleh pakai pagi hari sama malam hari sebanyak 1 semprotan. Seperti itu. Oh, berarti ini kalau misalnya saya udah sembuh, ini boleh nggak dipakai lagi ya? Nah, tadi kan saya bilang itu digunakan secara rutin ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya Bapak udah ngerasa enakan, udah nggak pernah kambuh nih, Bapak nggak boleh berhentiin obat ini karena dia merupakan terapi jangka panjang Bapak. Ini boleh diberhentikan kalau misalnya Bapak ke dokter lagi dan dokternya sudah nyuruh untuk berhenti, baru Bapak berhenti seperti itu. Nah, selanjutnya saya jelaskan cara untuk pemakaiannya Bapak ya. Sebelum Bapak memegang alat ini, sebaiknya Bapak cuci tangan dulu agar bersih ya tentunya. Kemudian Bapak lihat di bagian belakang ini ada kadaluarsa expired. Oh iya, kelihatan sih. Ya, Bapak harus pastikan obat ini masih dalam masanya ya, dalam masa saat aktifnya. Kemudian di sini juga ada indikator dosisnya. Kelihatan? Ya udah kelihatan. Nah, indikator dosisnya ini nanti menentukan berapa jumlah dosis yang masih tersedia di dalam alatnya. Bapak pastikan dosisnya masih full ya, untuk menjamin bahwa si obat ini baru seperti itu. Oke, setelah itu cara penggunaannya Bapak pegang secara horizontal seperti ini. Kemudian Bapak lihat ada tuas di bagian sini, Bapak dorong untuk membuka. Nah, terdengar bunyi klik seperti itu. Di sini ada bagian mouthpiece Bapak. Nah, mouthpiece ini nanti Bapak taruh di mulut untuk menghirup serbuk-serbuk yang ada di dalam alat ini. Untuk memasukkan serbuknya dan memastikan serbuknya ini sudah ada, sudah siap, Bapak tarik lagi tuas yang kecil ini sampai dia bunyi klik lagi. Jadi saya nanti tarik dulu tuas yang besar sampai dia kelihatan mouthpiece-nya itu. Lalu saya terus tarik yang kecil sampai dia terdengar bunyi klik untuk memasukkan obat gitu. Ya benar, jadi kliknya itu 2 kali Bapak di bagian alat. Yang pertama untuk buka, yang kedua untuk memastikan dosisnya. Oke, setelah itu Bapak pakai
Jadi hembuskan nafas dulu, tapi jauhkan dari bagian mulut pis. Hembuskan nafas sampai habis. Setelah itu, setelah Bapak siap, Bapak tarik nafas langsung di bagian mulut pis ini. Tarik nafas sampai habis secara maksimal, seperti itu ya. Oke, berarti nanti saya itu hembuskan nafas lebih dahulu, tapi jangan sampai kena alatnya. Habis itu saya menarik nafas sedalam-dalam, tapi entar kalau obatnya udah masuk nih, itu boleh saya minum air nggak? Soalnya saya takut entar obatnya itu terasa pahit di mulut saya. Nah, tenang aja Bapak, setelah Bapak hirup ini, tahan dulu 5-10 detik. Setelah ditahan, Bapak langsung kumur-kumur dengan air minum boleh Bapak. Kumur-kumur, nah tujuan dari kumur-kumur itu nanti dia mencegah adanya infeksi jamur. Kalau misalnya infeksi jamur, nah Bapak bisa sariawan, seperti itu. Oh, untuk saya kasih tahu nih, kalau enggak nanti mulut saya sariawan terus. Nah, itu dia pentingnya konseling Bapak ketika ada pasien yang nggak ngerti cara pakai obat ini, kita konseling, kita kasih tahu biar nantinya efek samping yang kayak sariawan atau yang lain itu bisa dicegah, seperti itu Bapak. Nah, tadi kan sudah selesai menggunakannya, sudah kumur-kumur, Bapak lap dulu pakai tisu bagian mulut pisnya ini biar bersih. Setelah itu baru ditutup lagi Bapak. Tutupnya itu tinggal dorong tuas yang pertama kali ditarik tadi. Dorong sampai klik, tertutup sempurna. Oke Bapak? Oke, aman sih. Di rumah saya juga ada banyak tisu. Nah, setelah Bapak memastikan bahwa alat ini sudah tertutup sempurna, Bapak bisa taruh ini di tempat yang memang aman Bapak. Gitu, jauh dari jangkauan anak-anak, kemudian tidak terpapar sinar matahari. Untuk suhu ruangannya juga yang biasa-biasa saja Bapak, tidak terlalu lembab, seperti itu. Saya di rumah ada sih kayak kotak obat itu yang memang khusus penyimpanan obat. Kalau di sana itu boleh nggak ya kira-kira? Nah, kalau memang ada penyimpanan tempatnya itu jauh lebih baik Bapak. Itu bisa ditaruh nanti di bagian atas biar jauh dari jangkauan anak-anak ya. Dari cara pemakaiannya, apakah sudah jelas Bapak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, udah jelas sih. Oh, berarti udah jelas ya Bapak. Saya mau ngecek nih Pak, untuk pemahaman Bapak menggunakan alat ini, mungkin boleh diulang secara singkat aja boleh? Oke, jadi di sini saya izin mulai ya. Ini saya mendapatkan dua obat. Yang pertama itu ada inhaler salbutamol yang biasa saya pakai, dan juga ada Silitetriskus. Nah, inhaler salbutamol ini saya gunakan waktu asma saya sedang kambuh-kambuhnya. Nah, kalau yang Silitetriskus ini saya wajib pakai 2 kali sehari itu secara rutin. Nah, cara pemakaian dari Silitetriskus ini itu yang pertama, saya buka tuasnya hingga terdengar suara klik. Habis itu tuas yang kecil ini saya buka juga, tarik hingga terdengar suara klik. Lalu bagian mouthpiece-nya itu saya arahkan ke dalam mulut saya. Maaf, yang pertama itu saya hembuskan nafas terlebih dahulu ya. Habis itu saya arahkan mouthpiece-nya ke arah mulut saya. Habis itu saya hirup sedalam-dalamnya. Nah, habis itu baru dia tahan 5-10 detik. Habis itu saya kumur-kumur menggunakan air. Habis itu obatnya itu saya simpan. Oke, pemahamannya sudah baik. Ingat ya Bapak ya, dilakukan untuk kumur-kumur nanti di akhir biar nggak sariawan ya. Oke, sudah jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak tentang obat ini? Ini nanya ada ya. Oh iya. Saya ada kerabat itu yang dia itu punya asma juga. Itu boleh nggak ya saya share obat ini ke kerabat itu? Soalnya kasihan juga dia kayak asma itu sering kambuh juga. Oh iya, kalau kayak gitu maaf ya Bapak, untuk penggunaan dari obat ini tuh milik pribadi Bapak, jadi nggak boleh di-sharing sama kerabat, sama temen tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya memang kerabat Bapak punya penyakit yang sama, disarankan terlebih dahulu ke dokter. Nanti dokternya mendiagnosis, buatnya resep kayak Bapak, dan bisa ditebus di apotek sini juga bisa Bapak. Oh, gitu ya. Udah deh, nggak apa-apa, udah jelas kok. Oh iya, berarti itu saja Bapak ya, informasi dari saya juga sudah semuanya saya sampaikan. Sekarang mungkin Bapak bisa ambil obatnya di mbok yang tadi ya, di bagian depan. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih Bapak.
siang kok. Di sini saya mau ambil obat sama obat. Oh, misalkan bisa duduk dulu Pak. Atas nama Bapak Komang, oke, saya siapkan dulu obatnya nih Pak. Ini Pak obatnya udah saya taruh di kemasan ini. Tadi gimana Pak sesi konselingnya? Apakah sudah saya dipahami cara pakai obatnya? Udah tadi udah jelas banget apotekannya. Gini Pak. Ini obatnya ada 2, jadi saya tadi diskus itu harganya 430.000 sama salbutamol inhaler harganya 105.000. Jadi totalnya itu ada 535.000 Pak. Bisa kiris nggak ya? Bisa Pak, tenang saja. Sebentar saya ambilkan barcode-nya. Oke. Ini Pak, bisa di-scan. Udah ya Pak? Baik, sudah masuk nih Pak. Oke, ini obatnya, silakan dibawa. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke apotek kami. Semoga sehat selalu dan lekas sembuh ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Oke.